Kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai saat ini kita masih diberikan Allah begitu banyak nikmat dan rahmatnya. Yakin Bapak dan Ibu, tadi kami juga hampir nggak mau kemari sebenarnya, karena saya lihat kami di sana udah hujannya udah deras nih Bapak dan Ibu. Kami aja bawa payung itu, yang mau di sana udah deras. Tanya aja Bapak Kadus 5 juga tadi udah hampir nggak mau berangkat. Tapi itu tadi karena karunia dari Allah, hujannya berhenti, kita sampai di sini. Kalau udah sampai di sini mau hujan silahkan, kita tetap di sini ya Bapak dan Ibu. Nah, tentunya Allah masih memberikan kepada kita begitu banyak nikmat. Tentunya wajib kita syukuri. Ya Pak, wajib kita syukurin. Mudah-mudahan dengan rasa syukur kita bersyukuri apa yang diberikan Allah itu, Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita. Kemudian tak lupa selawat merangkaikan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita berselawat dan melaksanakan segala sunnahnya. Mudah-mudahan kita yang berhadir di sini tergolonglah umat-umat yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tentunya saya mewakili daripada pemerintah desa-desa Tanjung Baru, kami menyampaikan ucapan terima kasih kami kepada seluruh panitia yang telah berusaha untuk melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada malam hari ini. Tentunya tadi seperti yang disampaikan oleh ketua panitia, tidak ada perintah. Namun itulah kesadaran daripada kita. Kalau kita tidak diperintah tapi sudah mempunyai niat untuk berbuat, itu yang paling utama saya rasa. Itu yang paling utama. Karena kalau kita diperintah juga gak enak rasanya kalau diperintah. Tapi kalau ada niat dari hati kita, insya Allah seberat apapun pasti kita akan dapat melaksanakan pekerjaan itu. Jadi kami sekali lagi mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang telah diusahakan oleh panitia dapatlah kita ambil manfaat dari itu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Al-Ustaz nanti dapat kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Semakin dengan ceramah Ustaz nanti kita dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tentunya kita lihat juga tadi adik-adik kita ini tadi telah berselawat. Tentunya ucapan selawat itu senantiasa kita ucapkan kehadiran Nabi kita Muhammad SAW. Kita disuruh untuk berselawat setiap hari itu minimal 100 kali. Agar apa? Faedah daripada selawat itu banyak faedahnya. Untuk itu bagi kita yang belum paham mungkin, mari kita yuk belajar berselawat. Bagaimana selawat itu yang bisa kita ucapkan. Banyak kok Bapak dan Ibu selawat-selawat yang pendek-pendek saja pun banyak. Jadi intinya Bapak dan Ibu, pada malam hari ini juga kami sampaikan, di sini juga ada hadir beberapa kepala dusun dan ibu-ibu perwilitan, bahwasanya Bapak dan Ibu pemerintah desa akan melaksanakan, ya bukanlah kita katakan musabaqah tilawatil Quran, tidak, tetapi kita membuat acara ataupun perlombaan yang nantinya itu akan meningkatkan ilmu kita. Kita nggak buat MTQ karena kalau MTQ itu tentunya ada persiapan yang matang. Tapi kita kan saat sekarang ini situasinya kan masih situasi pandemi. Jadi kita apa yang bisa kita buat nanti kita buat. Tapi ini kami sampaikan kepada bapak-bapak kepala dusun agar kiranya nanti mempersiapkan para pesertanya dari masing-masing dusun. Itu nanti insya Allah kalau tidak ada halangan akan kita adakan di dusun 4. Ya, kita akan adakan di dusun 4. Untuk apa? Untuk kita menambah ilmu kita lah, begitulah. Jadi tentunya ini juga menindaklanjuti daripada apa yang telah diperbuat daripada ibu-ibu kita yang ada di Desa Tanjung Baru ini. Kemudian juga kami sampaikan bahwa walaupun ya Bapak dan Ibu, walaupun saat sekarang ini kita udah bisa melaksanakan pesta, kita bisa melaksanakan acara seperti ini, dan juga saya lihat cuma sedikit hanya yang memakai masker, tapi intinya
kita harus tetap menjaga kesehatan kita. Kita tetap harus menjaga. Bagaimana kita cara menjaga kesehatan kita? Tetaplah dalam pola hidup yang sehat. Banyak-banyak makan makanan yang bergizi, kemudian juga jangan lupa makan buah dan sayur agar imunitas kita senantiasa kuat. Mungkin tidak banyak yang dapat saya sampaikan karena saya juga grogi karena banyak kali, apalagi melihat putih-putih saya takut juga gitu, Ustaz ya. Ustaz kita nanti ibu-ibu ataupun bapak-bapak ataupun adik-adik kami ketagihan. Besok kita undang Ustaz lagi katanya. Nggak sponsor ya Ustaz ya, mana tahu diundang lagi nanti aku dikasih itunya gitu kan. Ya, mungkin demikian. Mari kita sama-sama mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh Bapak Ustaz. Mudah-mudahan kiranya apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita dan dapat kita laksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Khairi Azman Ginting yang telah menyampaikan kata sambutannya. Acara selanjutnya, pembacaan maulid dan mahalul qiyam oleh Majelis Taklim dan Sholawat Faturidho Al-Habsyi. Kepada Abangda dan Kakanda, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. An-Nabi sallu alaihi salawatullah alaihi wa yanalul barakah kullu man salla alaihi. An-Nabi sallu alaihi salawatullah alaihi wa yanalul barakah kullu man salla alaihi. An-Nabi sallallahu alaihi salawatullah alaihi wa yanalul barakah kullu man salla alaihi. An-Nabi sallallahu alaihi salawatullah alaihi wa yanalul barakah kullu man salla alaihi.
gadis ini tanamkan dalam hati rasa cinta yang suci hanya kepada Nabi. Cinta akan bersemi bukan artis yang seksi, sering nongol di sang Nabi lewat di majlis ini. Tanamkan dalam hati rasa cinta yang suci hanya kepada Nabi. Cinta akan bersemi bukan artis yang seksi, sering nongol di TV. An-Nabi sallallahu alaihi salawatullah alaihi wa yanalul barakah kullu man sallallahu alaihi. An-Nabi sallallahu alaihi salawatullah alaihi wa yanalul barakah kullu man sallallahu alaihi. لو كان بيننا الحبيب لدنا القاصي والقريب من طيبة قبل المغيب غالبا قرب الحبيب بقربه النفس تطيب وتدعو الله فيجيب أنوار طه لا تغيب بلغنا لقاه يا مجيب. أحمد يا حبيبي 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 سلام حبيبي سلام عليك حبيبي حبيبي سلام حبيبي سلام عليك حبيبي يوم الغريب سلام عليك أمن وسلام سلام عليك يوم الغريب سلام عليك أمن وسلام سلام عليك بنور سلام سلام عليك أحمد يا حبيبي 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 سلام حبيبي سلام عليك حبيبي أحمد يا حبيبي 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 سلام حبيبي سلام عليك حبيبي دعوني أنادي حبيبي ولا تعبدوني وأدري الحرام دعوني أنادي حبيبي ولا تعبدوني وأدري Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillah walhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Hadirin, Bapak Ibu Ayahanda orang tua kami, ibunda yang kami cintai dan sayangi, teman-teman rekan semuanya. Malam ini insya Allah kita akan membawakan perdana
di Desa Tanjung Baru, yaitu pembacaan maulid dan mahalul qiyam. Nanti kami kode dari depan ada bagian saat kita membacakan sholawat itu dengan berdiri, makanya dinamakan mahalul qiyam. Mungkin di beberapa tempat Bapak Ibu jamaah semuanya sudah hampir sering melakukan ini. Bahkan ada yang sering melakukannya setiap pekan, setiap bulan, ada yang 40 kali setahun. Di desa kita minimal walaupun perdana, tapi ayolah kita buat. Mudah-mudahan nanti dengan yang pertama ini ada kedua, ketiga dan seterusnya. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin. Kemudian ayahanda ibunda orang tua kami adalah tim majelis ta'lim dan sholawat dari Faturido Al-Habsyi. Pusatnya ada di Mahat, di Istana Santri Faturido, itu di rumah, kebetulan di dekat musola sini. Pusat untuk cabangnya ada di Musola An-Nur, di Masjid Al-Ikhlas, insya Allah nanti kita buat juga. Dan ini adalah kolaborasi dari tim remaja masjid dari Masjid Baitur Rahman. Mudah-mudahan dengan kita boomingkan sholawat, desa kita ini terhindar dari bala. Amin ya rabbal alamin. Ayahanda ibunda orang tua kami, sembari nanti kita akan lanjutkan pembacaan maulid dan sholawat, itu ada kota infak nanti yang akan disebarkan sama anak-anak. Bagi siapa yang ingin berpartisipasi dalam kebaikan ini, mudah-mudahan mengalir terus pahala jariahnya. Karena Bapak Ibu, satu amalan yang ditunggu saat orang sudah tiada itu cuman pengen hidup kembali di dunia, melaksanakan sedekah. Selagi kita masih hidup di dunia, banyak-banyak bersedekah. Mudah-mudahan nanti jadi amal jariah ketika kita sudah tiada. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sallallahu alaihi. Ya Rabbi salli ala Muhammad ashrafi badrin fi kauni ashraq. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad ashrafi da'in yad'u ila al-haq. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad al-Mustafa as-Sadiq al-Musaddaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad wajma' min asy-syafi'i ma tafarraq. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad wafna min al-khairi kulla muglam. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Salamu alaika jainal anbiya, salamu alaika akhal
الأتقياء السلام عليك جاينا الأنبياء السلام عليك أخال الأتقياء السلام عليك السلام عليك يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي أنت المنتجى يوم الصحاب اشفع لنا يا حبيبنا أنت المنتجى يوم الصحاب اشفع لنا يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا نبي اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك النبي سلام عليك يا رسول سلام عليك
ya Habib salam alaika salawatullah alaika ببركات الحديث
بركة الهادي محمد يا الله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا للهدى طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا للهدى مرحبا يا مرحبا يا نور العالمين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العالمين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا طلع البدر علينا من سيئات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من سيئات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع صلى الله يا مرحبا يا نور العالمين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العالمين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك على Sallallahu alaihi. Terima kasih untuk semuanya. Baik, semoga lelah letih kita berdiri dibalas oleh syafaat Rasulullah di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari kami, lebih kurang mohon maaf, kalau kita mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Abangda dan Kakanda yang telah memimpin sholawat. Semoga kita yang mendengar dan bersolawat kepada Rasulullah mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk acara selanjutnya, acara yang kita tunggu-tunggu, di mana semua sudah pada tahu nama ustadznya, Ustadz Ferry Saptadi Putra SPDI. Yang belum kita ketahui apanya, wajahnya. Ganteng nggak? Gitu kan? Dan isi ceramahnya mantap nggak? Langsung saja kita sambut
Berpanen dari apa ya Pak? Berpanen dari motornya itu dari mana? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbana adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Shadaqallahul azim. Yang sama kita muliakan, kita hormatin Bapak Kepala Desa yang luar biasa. Hari ini sambutannya aja grogi kata beliau, karena nengok putih-putih, sorban lilit di kepala, masih nengok santrinya Pak. Belum lagi kita jumpa sama kiainya Pak, geter nggak ngena-ngena gitu Pak. Saya pun agak geter Pak, makanya duduk biar nggak nampak geternya. Kemudian bapak-bapak, orang-orang tua saya, para pengurus BKM sedesa Tanjung Baru yang hadir pada malam hari ini. Kemudian yang sama kita hormati Kori kita, beliau juga salah seorang muazzin di Masjid Agung Sultan Taf Sinar Basarsyah, Masjid Agung Pemkap lah. Jadi beliau salah satu muazzinnya. Jadi kalau ibu-ibu lagi foto-foto di taman itu, kalau ada yang azan, suara beliau lah itu. Cuma kadang belodoknya kita guru putu Pak. Azan nggak melebu, melipir-melipir mandak mangan bakso bakar. Kadang kalau suara azannya beliau lah yang azan itu, salah satunya. Kemudian yang saya hormatin bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua saya yang mohon izin, mohon maaf tidak bisa saya sebutin satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada ibu bapak semua. Dan yang saya banggakan, adik-adik dari tim hadroh Majelis Taklim Fathul Ridho, Fathur Ridho, Masya Allah, jenengai payah nyebutnya Pak Angel. Tapi mudah-mudahan wongnya nggak angel. Luar biasa. Tadi mereka katakan hari ini adalah malam perdana baca maulid. Sebetulnya kalau menurut saya nggak malam perdana Ustadz Banu. Selama ini udah dibaca juga ya Pak maulid itu di Tanjung Baru ini. Cuma mungkin jenis maulid yang dibaca berbeda. Karena maulid itu macam-macam Pak. Kalau di rumah saya setiap malam Rabu yang dibaca itu maulid dia ulami namanya. Hampir sama kayak yang mereka bacakan tadi. Kalau ibu-ibu sering baca juga itu kitab maulid, namanya kitab maulid Al-Barzanji. Nah, jadi tadi malul qiyamnya kalau mereka kan ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Kalau ibu-ibu malul qiyamnya gini dia, sallallahu ala Muhammad, Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
wassalam, baru marhaban, seterusnya lah. Jadi kalau tak habiskan sampai siap ya pulang dapat pulut sama endok. Nah itu kita maulid, iya, namanya kita maulid Al-Barzanji. Nah jadi sebetulnya udah juga kita budayakan, cuma mungkin jenisnya yang berbeda. Baik ibu bapak, orang-orang tua saya, hari ini kita cerita maulid. Kita cerita maulid. Saya tanya dulu sama ibu bapak, tadi pembawa acara bilang istrinya ceramah pakai mana? Enggak, kalau bilang istri enggak apa-apa, karena istri saya pun ikut itu di belakang. Saya jarang-jarang Pak Kades ceramah bawa istri, tapi karena ceramah di Tanjung Baru, sini kan langganannya kan Pak. Jadi istri saya bilang ini langganan ini. Cuma bedanya Pak, kalau langganan di grosir itu kan raya dapat kurnia, tapi langganan di sini raya pre-pre aja, enggak ada ayam. Itu kayaknya urusan Pak Kades lah itu. Iya. Jadi istri saya tak bawa, nggak usah tak sebut duduknya di mana wah ya. Nanti terus yang laki-laki malah golek bojoku pula kan. Aduh ya Allah. Bu, Bapak. Maulid ini penting nggak Ibu Bapak? Penting. Kenapa penting? Kalau nggak ada maulid Pak, entah kapan lah kita dengarkan cerita sejarah tentang Nabi. Kalau nggak ada maulid, entah kapan kita dengarkan cerita tentang kemuliaan-kemuliaan Nabi Muhammad. Di rumah ada bukunya, belum tentu punya. Kalaupun ada, entah kapan bacanya. Di TV Pak Kades mana ada siaran televisi yang menayangkan kisah Nabi, yang menayangkan cerita kemuliaan-kemuliaan Nabi, nggak ada. Jadi kalau nggak ada maulid, tak kapan lagi tuh Pak. Nah, bentar dulu Pak, kayaknya iklan ini. Iya Pak, ya Allah. Kok api tenan lah Pak, ya Allah. Oh langganan mau ya Pak. Sampai saking langganan, wedangi pun ngerti apa seleranya Pak. Iki sing gawe kriip-kriip Pak Kades. Kenapa? Kopi susu itu minuman paling nggak jelas Pak. Kenapa nggak jelas? Kopinya buat payah tidur, susunya bawaan mau tidur. Arak ngombe iki kan kriip-kriip. Arak turu baru ngombe kopi, arak melek baru ngombe susu. Nah, iki sing nggak jelas lah iki. Ya nak wedang putih tok ya kelewat lah. Masuk ada atau dikei wedang putih. Aduh. Ya syukur ya kan Pak, alhamdulillah. Roya kurnia Pak Kades. Dan acara ini kayaknya disponsori sama Bintang 7 Bejo ini. Emang kalau di Tanjung Baru saya perhatiin gitu ya kan Pak, kalau ngaji maulid apa pasti ada iklannya. Saya kemarin di Sum 1 kita ya Pak ya, di Sum 1 pulang Mbak komik ya kan Pak Kades, ingat Pak Kades kan. Ini ada juga jahe merah enggak? Oh gur tenda itu aja. Bongkar rela gur tenda itu aja kok. Tak pikir kayak semalam itu ada komik pulang Mbak komik, tak pikir gitu Pak. Ini sponsornya paling pisang ini. Ada ya Pak ya. Aduh ya Allah. Bu ngaji ya. Maulid ini penting. Karena semakin akhir zaman ini ada orang yang mulutnya pun kelancipan. Ada yang bilang maulid haram. Ya kan Pak Kades kan? Ada yang bilang maulid bid'ah. Coba bayangin Bapak Ibu. Kalau semua orang berpemahaman maulid ini haram, semua orang berpemahaman maulid ini bid'ah, lantas umat Islam nggak ada yang mengadakan maulid, siapa yang paling dirugikan? Ustadz salah satunya. Karena nggak nengok maulid, siapa sih ngundang aku? Coba lagi kan. Terakhir waktu mak diundang ceramah genduri, wong ninggal lah. Apa itu bontot genduri kayaknya. Kok nggak terakhir bojo pun kewarakan mangan bontot. Tapi bukan itu Ibu Bapak, nggak itu. Maulid ini penting karena apa?
Ada satu kitab, nama kitabnya itu Bidayah wa Nihayah. Di kitab itu diceritakan, adik-adik jangan recok ya. Nanti yang paling diem tak kasih hadiah. Saya biasanya nyiapin duit ini. Karena duitnya kecil, tapi nggak apa-apa lah, banyak juga ini jumlahnya ini. Adik-adik semua kumpul di sini. Nanti siap ceramah tak kasih pertanyaan. Siapa bisa jawab tak kasih duit. Kan ketok moto duitan. Ayo semua kumpul sini. Nanti bisa jawab kasih duit, oke? Memang kok cerita duit cepet Pak. Berarti mama itu biar koyo ngene Pak. Karena mama itu sampai saiki yo moto duitan. Udah, duduk rapi situ ya. Jangan ada yang recok, oke? Dah, diam di situ, jangan recok. Dalam kitab Bidayah wa Nihayah tadi, Bu Bapak, diceritakan ada sahabat Nabi yang bernama Abbas bin Abdul Muthalib. Jadi Abbas bin Abdul Muthalib ini bercerita, Ibu Bapak, bahwa dia pernah mimpi ketemu dengan Abu Lahab. Abu Lahab ibu ngerti? Abu Lahab itu ya paklik kandungnya Nabi Muhammad. Abu Lahab itu paklik kandungnya Nabi Muhammad. Dek, kenal Abu Lahab? Kenal. Abu Lahab itu paklik kandungnya Nabi Muhammad. Walaupun Abu Lahab ini paklik kandungnya Nabi Muhammad, ibu bapak, tapi Abu Lahab ketika Nabi diangkat jadi Rasul, Abu Lahab ini adalah orang yang paling membenci Nabi, paling memusuhi Nabi, yang menghalangi dakwahnya Nabi, Pak. Walau dia paklik kandungnya Nabi Muhammad. Tapi ibu bapak, ketika Abu Lahab meninggal dunia kemudian masuk dalam kubur, setiap hari Abu Lahab diazab. Setiap hari Abu Lahab disiksa dalam kuburnya itu. Tapi dalam mimpi Abbas bin Abdul Muthalib, Abu Lahab bilang, setiap hari Senin Pak, Abu Lahab nggak diazab dalam kuburnya. Setiap hari Senin Abu Lahab nggak disiksa Pak dalam kubur. Sebab apa kira-kira ibu bapak? Karena pada hari Senin berapa puluh abad yang lalu, tepatnya tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah, Abu Lahab seneng, gembira, bahagia karena di hari itu lahir keponakan kandungnya. Siapa itu Bu? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangin Pak Bu, Abu Lahab seneng, gembira, bahagia lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di hari Senin itu. Sampai Abu Lahab memerdekakan seorang budaknya untuk ngurusi dan ngurusi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kelas Abu Lahab Pak Kades, benci Nabi, menghalangi dakwahnya Nabi, memusuhi Nabi. Tapi ada sedikit kegembiraan, kebahagiaan dalam hatinya Abu Lahab saat Nabi dilahirkan. Maka Abu Lahab Allah ringankan azab kuburnya Bapak Ibu di setiap hari Senin. Kayak mana dengan kita Pak? Kita yang nggak benci Nabi, kita yang nggak menghalangi dakwah Nabi, kita yang nggak memusuhi Nabi. Ketika gembira sama Maulid, ketika bahagia sama Maulid, apa mungkin Allah nggak ikut meringankan azab kubur kita nanti? Ibu bapak mau nggak diringankan azab kuburnya nanti setelah meninggal? Mau kan? Maka seneng-seneng sama Maulid, gembira saat Maulid, bahagia saat Maulid. Jangan diharam-haramkan Maulid, jangan dibidah-bidahkan Maulid. Nanti masih ngaji 2 hari udah nyala-nyalain Maulid, masih ngaji 1 hari setengah udah bidah-bidahkan Maulid. Orang tua kita dulu kan nggak bodoh ya kan Pak. Guru-guru kita dulu orang alim, orang hebat ilmunya, nggak mungkin dia melakukan yang nggak sesuai dengan syariat agama. Paham kira-kira ini Bu? Ini ngaji Maulid dulu pertamanya, paham ya? Paham. Kemudian yang kedua, dalam kitab An-Ni'matul Kubra, Ibnu Hajar Al-Haytami menjelaskan
Ada nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita, Pak. Di antara nikmat-nikmat yang pernah Allah kasih sama kita, ada satu nikmat yang besar. Apa kira-kira, Bu, nikmatnya? Nyaut coba, Bu, apa kira-kira? Nikmat iman, lain. Ayo. Islam, lain, ada yang lain lagi. Yang bisa jawab hadiahnya umroh, ayo. Bagi yang mampu. Kalau udah cukup duitnya. Nikmat apa, Bu? Kira-kira, Bu? Sehat. Lain, yang lain ada enggak? Bapak-bapak kira-kira Pak Kades nikmat apa, Pak? Kira-kira, Pak? Hah? Umur. Lain. Tapi tak jawab aja lah, timbang kayak subuh usah-usahutan naik. Ada nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada manusia. Apa itu, Bapak Ibu? Nikmat Allah lahirkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Nabi Muhammad itu nikmat bagi kita, Pak? Mohon izin, mohon maaf, nggak akan ada kita ini kalau nggak ada Nabi Muhammad, ya kan, Pak? Nggak akan ada bumi, langit, alam semesta ini kalau nggak ada Nabi Muhammad, Ibu Bapak. Mohon izin, mohon maaf saya lagi, nggak akan ada. Bukan berarti saya ngesampingkan acara-acara hari besar lainnya ya, Pak. Nggak akan ada Isra Mi'raj, Pak, kalau nggak ada Maulid ini. Betul nggak itu? Kenapa gitu? Isra Mi'raj perjalanan Nabi, Pak, dari Mekah, Palestina, Sidratul Muntaha. Perjalanan itu yang diperjalankan siapa? Nabi Muhammad. Nggak akan mungkin ada perjalanannya kalau nggak dilahirkan yang diperjalankan, Pak. Jadi Maulid ini hebat, nikmat terbesar, Bu. Mulai cangkemi. Wis ketok calon mama-mama. Oh, mama-mama kan ngono, Pak, nang wiritan pun kan ndopok kaya plek lah kaya wong iki. Ngrungokke ceramah ya ndopok kae. Kok gede kaya mama-mama iki lagi. Wong doa pun sambil ngobrol, Pak. Amin. Lok-lok putu nang ndene omahe wong kan. Amin. Iku foto sapa, Mbok? Enggak ngerti. Amin. Koyoke anake sing meteng dimit-dimit iki kan. Amin. Saiki tinggal nanti, Mbok, enggak ngerti. Amin. Omongin bojoe ninggal sing tabrakan wingi nang timbangan kan, Dek. Amin. Loh, berarti rondo gatalnya iku. Amin. Om do aja sanggup dopok, Pak. Tapi nggak mama-mama sini, enggak. Kalau sini ya beda sedikit aja lah. Itu kan mama-mama galang sana. Cuma katanya udah mulai pindah kemari katanya. Ya aku rasa wongi ya tekonya itu. Nah, cuma mau jagong sebelah ini nggak ngerti apa. Ya diam ya, jangan ngerecok ya. Dah. Jadi Bu Bapak, lahir Nabi itu nikmat. Nggak akan ada nuzul Quran, Ibu Bapak, kalau nggak ada maulid. Kenapa? Al-Quran itu wahyunya Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nggak akan mungkin wahyu itu turun kalau nggak ada yang menerima wahyu itu dilahirkan, Pak. Maka Nabi lahir itu nikmat. Makanya Ibu Bapak, maulid ini penting, bentuk syukur kita kepada Allah atas nikmat yang besar itu. Nikmat apa? Nikmat lahirnya Nabi Muhammad. Kalau Nabi lahirnya yang diperingatin, Pak. Kenapa? Nabi itu dari lahir sampai wafat, insya Allah tidak ada sedikit pun kejelekannya. Nabi itu mulia dari lahir sampai wafat, dunia akhirat, Pak. Tapi kalau manusia yang diperingati apanya, Pak? Matinya, Pak. Haulnya, ya kan, Pak. Makanya kan mengenang 1 tahun meninggalnya almarhum Pak Kades, misalnya Pak Engkula, misalnya itu nggak saiki lah ya kan, Pak. Lulu kok terus eneng sing ojo lah, men rong periodene lah Kades nang kene, men sehat kok eneng ae. Pak Kades udah berapa periode, Pak? 1, udah 2 lagi nanti, Pak, tenang aja. Habis 2 nanti jadi anggota DPR, Bapak. Nanti saya tim suksesnya, Pak. Pak Kades kayak gini yakin aku, kemana-mana ceramah Tanjung Baru ini nggak pernah nggak ada Pak Kades. Kades soleh. Tuh iya, saya sholat di masjid pinggir jalan pas buka puasa. Jarang-jarang kepala desa buka puasa di masjid kan.
tak jumpai Pak Kades buka puasa di sini. Padahal lewat numpang makan Pak Kades di situ. Aku jadi isin aku. Mungkin Pak Kades batin Ustadznya nggak duwe modal itu. Oh langganan. Ya itu Pak wis langganan pun royo pere-pere ae. Tapi ya ampun. Jadi kalau Nabi yang diperingati hari lahirnya. Kenapa? Nabi itu dari lahir sampai wafat mulia terus Pak. Mulianya tidak hanya di dunia, tapi sampai di akhirat. Tapi kalau manusia yang diperingati itu matinya Pak. Karena manusia lahir belum tentu baik sampai mati Pak. Maka ketika matinya baik layak diperingati kematiannya dengan acara haul itu Pak. Tapi nak ninja-ninja sawit mati apa cocok diperingati haulnya. Tapi nak Kades wong alim wong soleh haule kok ya diperingati ya kan. Ustadz Banu nanti ninggal diperingati haulnya. Saya pun asal diundang ceramah pasti kayak gitu, acara pengajian mengenang 1 tahun berpulang ke rahmatullah almarhum Ustadz ini, ceramahnya gitu Pak. Mana ada ceramah mengenang 1 tahun wafatnya ninja sawit, nggak ada Pak. Makanya haul itu tetap tergantung kebaikannya. Maka ketika matinya baik dikenang matinya itu. Nah ibu bapak, Nabi lahir dikenang setiap tahun. Kalau cerita tentang tokoh Pak, cerita tentang artis, ceritanya diulang-ulang muak Pak negerinya, betul nggak Bu? Ibu semalam Indosiar nengok Rizky Bilar Lesti, RCTI Rizky Bilar Lesti, SCTV Rizky Bilar Lesti. Ibu ngomong apa? Semua pun beritanya kiai kan. Tapi Nabi Muhammad Pak, setiap tahun diperingati maulidnya, diceritakan kisahnya, diceritakan kemuliaan-kemuliaannya. Dari ibu kecil sampai sekarang berapa puluh kali Bu dengerin cerita maulid itu. Pernah merasa muak? Enggak, itulah hebatnya Nabi Muhammad ya kan Pak. Padahal cerita maulid tiap tahun itu aja. Yang ceramah ustadznya ya itu aja. Sampai kuenya pun itu aja kok Pak. Aku tak tondoi. Asal maulidan nang kene pasti tetep eneng risol. Wis tak pangan risol mau. Lho iya, aku sambat dhisik risol mau. Ustadz iku wae, sejarah maulid yo iku wae, sampai kuene pun yo iku wae. Risol ambek kue lapis, buka nak gak coyo. Lapis ngintip mau dhisik kok. Yo kan Pak. Lho, karena langganan niku. Mangkane nek wis bulan puasa, Bu, nek wis bulan puasa, wis najir masjid, imam, muazin. Nak seminggu pertama wis serek suarae kan. Wong kabeh ngeterke risol ae. Wong gak mangan minyak kabeh. Tapi kalau masjid Pemkap enggak lah kan Ustaz. Ngem-ngem kok makmu mandi. Oh, masjid-masjid kita kan paling keras kadus sing ngeterke. Masjid ngem-ngem makmu mandi ngeterke. Nah, risol pun ukurannya lain. Risole bupati saini, risole kadus ya saini lah. Loh ya nih Pak Kadus. Tak kombinasi lah itu semua. Nalah hancuran. Nanti tulis isi ceramahnya. Tadi soalnya dia sing koyo nggak yakin ambek awak. Apakah isi ceramahnya bagus? Batin kulo kok nggak yakin gue batin. Oh, bisa kaleng-kaleng iki. Nah nggak, ini masuk langganan ya kan Pak. Terus meraju. Bu, paham ya Bu ya? Jadi maulid ini kita mensyukuri nikmatnya Allah yang Allah berikan sama kita berupa lahirnya Nabi Muhammad SAW. Pak Kades, saya amit ya Pak, tak jelasi tentang maulid ini. Banyak orang buat maulid, acaranya itu dijuduli maulid, tapi nggak bernilai maulid. Pak, ada nggak kira-kira? Ada.
Tapi jangan tersinggung ibu bapak ya. Kami ngaji sama Ustadz Dauli Damanik. Ustadz Dauli Damanik itu ketua pengurus daerah Al-Jamiatul Wasliyah Kabupaten Serdang Bedagai, ketua Dewan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Serdang Bedagai, dan kebetulan beliau salah satu ustadz yang mengisi kajian di rumah saya malam Rabu. Jadi ngaji kami Pak sama beliau cerita tentang rukun maulid Pak. Ternyata maulid ini punya rukun Pak. Apa rukun maulid itu? Ada 5, tak jelasin satu-satu ini nanti ya. Jadi kita hari ini ngaji maulid tentang rukun maulid itu apa-apa aja. Cocok kira-kira kan? Jadi kita ini udah jam 10. Tadi saya naik jam 10 kurang 15, udah 15 menit, tinggal 45 menit lagi. Jadi 5 rukun maulid 45 menit tadi cukup lah insya Allah ya Pak ya. Kok enggak, siapa sih ngomong enggak mau? Rong jam pula bunga ini piro tawaran ini piro ya langganan tapi ojo nyiksa rong jam. Saya pernah Pak Kades, saya sakit perut, orang rumah saya keke aja ya. Jadi saya kok ceramah itu nengok anak-anak tenang diem gitu seneng Pak. Jadi karena anak-anak tenang tak panggil satu tanya bisa jawab limpul, yang satu kan nangis Ustadz lagi lah, masa dia aja, ayo kaulah naik, ini limpul 5 orang baru waktu itu. Udah kali limpul, udah 2,5 waktu itu Pak. Udah pulang panitia gorengnya 300 ya Allah. Apa nggak mau balik limpul lah Pak. Aiki pun orang eneng tondo-tondo. Saya biasanya Pak Kades kalau emang rezeki itu bagus, tangan saya gatel Pak. Iki orang yang tondo-tondo gatel itu enggak iki. Nah, jadi kayaknya kan karena orang yang tondo-tondo, wis aja sampai 2 jam lah. Ya kan Pak? Wong tondo-tondo iki orang yang kok. Malah sikilku sing gatel iki. Pengen arak nyepaki sing recok-recok iki ya. Ya Allah ya Rabbi. 2 jam. Nggak menurunan. Wes kan sejam aja. Saya kan Bu, tadi kan nanti ceramahnya mau lempeng-lempeng aja lah. Gue bojoku isin aku. Saya paling nggak berani ceramah depan bini saya, karena saya pasti kalah. Nggak ngerame aku meneng. Iki ya kesempatan lah, gue sambil nyindir-nyindir lah. Rukun maulid itu yang pertama baca Quran. Tadi udah dibaca kan sama Ustadz Hasbi, yakin saya mantep. Saya senang kalau beliau baca Al-Quran Pak. Lucu di hati. Tadi saya terlambat sampai nggak dengarkan beliau baca. Padahal mantepnya luar biasa. Rukun maulid pertama. Rukun maulid yang kedua apa Pak? Membaca riwayat lahirnya Nabi. Ya inilah tadi orang yang baca. Banyak acara-acara maulid sekarang kan nggak dibaca Pak riwayat Nabi. Padahal orang-orang tua kita dulu, guru-guru kita dulu, ulama-ulama kita dulu, tengok. Nggak pernah maulid itu kalau nggak ada mama-mama baca marhaban kan Pak? Mama-mama lah, baju grup seragam marhaban biru-biru. Kayak orang ini mungkin tak rasa baju grup marhaban zaman dulu lah mungkin masih kecil-kecil bukan gitu. Iya enggak, nyewanya Pak. Nyewa pusat Banu. Oh punya sendiri, udah lunas kan? Amin Pak Kades kerungu nang urung lunas kan. Jadi ibu bapak, tengok ibu-ibu dulu kan asal maulid baca Rawi Barzanji kan. Walamma tamma min hamlihi syahrani rasul. Lupa saya tidak apa. Marwiyah katakan dibacain Pak, habis itu berdiri semua. Nah hari ini kita baca juga. Kenapa mesti dibaca itu Bapak Ibu? Ah ini dengerin ngaji nih. Dek, kau inget itu. Nanti siapa bisa jawab tak kasih duit, oke? Rapikan lagi duduknya itu. Kenapa dibaca riwayat Nabi Bu? Gini. Dalam kitab Fawaidul Muqtarah diterangkan
Rasulullah minta izin kepada Allah untuk hadir ke majelis-majelis maulid semacam ini, Pak, yang di dalamnya dibacakan riwayat-riwayat kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab Rasulullah hadir ke majelis itu, ruh para nabi, ruh para wali hadir ke majelis ini, Bu Bapak. Maka rahmat dan barakah Allah pun turun ke majelis ini. Malaikat menaungi kita di majelis ini, dan malaikat mengaminkan di setiap doa yang kita panjatkan di majelis ini, Bu Bapak. Tadi saat Ibu berdiri, tahu apa yang Ibu baca? Isinya pujian kepada Nabi dan doa-doa. Rabbighfirli dzunubi ya Allah bibarakatil hadi ya Allah. Rabbighfirli dzunubi ya Allah bibarakatil hadi ya Allah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Doa semua itu. Yang ngaminkan siapa? Kita, iya. Dan malaikat ikut mengaminkan doa kita. Itulah Pak, makanya penting baca riwayat Nabi itu. Dan kenapa Ibu tadi Bapak berdiri coba? Kenapa berdiri coba? Yakin kita, Pak, Nabi Muhammad minta izin sama Allah hadir kemari tadi. Udah? Maka kita memuliakannya berdiri, Pak. Coba saat Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, Pak, orang Madinah merasa bahagia, gembira. Perempuan-perempuan Madinah karena pengen melihat Nabi Muhammad, mereka naik ke atas rumah ingin menyaksikan Nabi Muhammad yang tiba dari Mekah ke Madinah. Anak-anak Madinah karena dia nggak bisa nampak Nabi, dia manjat, Pak, ke atas pohon-pohon kurma karena pengen melihat kedatangan Nabi Muhammad. Mereka semua membacakan Tola'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukaru alaina ungkapan kebahagiaan hati orang Madinah, Pak. Kenapa? Menyambut kedatangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tadi ketika kita bacakan itu, Rasulullah minta izin kepada Allah hadir ke majelis ini, Pak. Maka kita berdiri semua menyambut kehadiran manusia mulia. Gak usah Ibu bayangkan hadir dalam bentuk apa, tapi yakin kita, Pak, hanya orang-orang yang buta mata hatinya nggak bisa merasakan keberadaan Rasul di tengah-tengah kita tadi, Pak. Hanya orang yang buta mata batinnya yang tidak merasakan ketentraman hatinya saat ia berdiri membacakan Mahalul Qiyam tadi itu, Pak. Coba Bapak Ibu, apa yang Ibu rasakan tadi saat berdiri bersolawat kepada Nabi? Tentrem nggak, Pak? Tentrem. Majelis ini menjadi majelis mulia nggak itu? Mulia, Pak. Luar biasa. Maka tadi jangan sampai nggak berdiri, Bu. Ada orang datang maulid nggak dapat pahala tapi dapat dosa, ada nggak? Ada. Saat orang berdiri memuji Nabi Muhammad, ya sepele. Alah geopo ngadeg-ngadeg lah, mana neng iku. Ku pinter-pinteran wong iku ae iku. Nggak gelem ngadeg, Pak. Cuma gara-gara sepele. Maka maulid dia datang bukan dapat pahala, tapi dia dapat dosa, Pak. Karena nggak mau memuliakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita berdiri memuliakan Nabi? Orang sibuk. Kenapa kita berdiri memuliakan Rasul? Orang menyalah-nyalahkan. Bupati datang ke Tanjung Baru, semua berdiri, ya kan Pak Kades? Camat ngadeg, Pak Kades pun ngadeg, kadus-kadus ngadeg, Pak. Bojoi camat ngadeg, bojoi Kades ngadeg, bojoi kadus-kadus ngadeg. Ibu-ibu saya nggak ngerti-ngerti pun yo milu ngadeg. Kenapa Ibu berdiri? Kenapa Bapak berdiri? Memuliakan bupati yang datang, kan? Bupati datang kita berdiri, nggak ada heboh orang. Kenapa Nabi Muhammad yang kita yakin hadir ke majelis maulid ini, kita berdiri, orang heboh yang bilang haram lah, syirik lah, segala macam lah. Neng wongnya tempelingnya itu semua kepala kan? Enggak? Tak gas saya, aku cas saya gitu. Iya, Pak. Wong mangan tumpeng nang masjid ae geger kok.
Nggak boleh mangan tumpeng nang masjid, deh mangan sego goreng nang masjid nggak ada yang heboh. Mangan risol nang masjid nggak heboh. Mangan tumpeng nang masjid yo heboh, eneng Pak. Cangkem-cangkem mbok sapa. Nah teko wongi men rumusi sen. Iya kan Pak? Pelangganan kok ya suka langganan lah. Seneng-seneng maulid ya. Jadi mulai tahun depan kalau maulid, kalaupun kita nggak baca yang dibacakan mereka, setidaknya ibu marhaban naik. Walamma tamma min hamlihi sahrani. Maka apa lupa saya rambutan itu. Marwiyah Allah. Gitu-gitu kan. Mama kan gitu Pak, kalau marhaban. Kan gitu kan? Alaina alai. Bu Pak, kalau pas lagi mahlul qiyam supaya terasa nikmat, dinikmatin bacaan itu walaupun kita nggak ngerti artinya Pak. Ibu ngerti artinya apa sih dibocongi iki mau? Tapi nikmatin aja, tentrem jiwa itu. Jangan orang lagi marhaban, sing marhaban pun nggak konsentrasi, sing ngrungokke pun nggak konsentrasi. Nggak konsentrasi, coba dihayati. Sing ngrungokke pun neneng sing ngobrol, eneng sing aktivitas muhopo. Kalau kayak gitu matikan HP, tinggalkan aktivitas, berdiri sambil merasakan ketentraman jiwa bahwa saat itu kita sedang berada satu majelis dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua rukun maulid, baca riwayat Nabi. Kalau di rumah saya malam Rabu baca itu dia ulami. Beliau ini sering kesana, kan semua kan? Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, ya Rasulullah salawatullah alaika. Oh gitu Pak, semua orang berdiri. Ada satu orang, dua orang keliling Pak Kades, bawain minyak wangi, diolesi minyak wangi di tangan orang-orang yang datang. Akhirnya satu tempat ini wangi semua Pak, karena malaikat senang sama yang wangi. Kurasa panitia tadi modal beli minyak wangi kurang. Aku pun heran kok nggak ada yang sih mau nyolek-nyolek minyak wangi. Iya. Kalau di tempat saya Pak Kades selain minyak wangi bakar buhur. Buhur tau Bapak Ibu buhur? Kalau Bapak Ibu udah pergi haji, pergi umroh di Masjidil Haram itu, kalau maghrib dibakarkan buhur, pewangi ruangan dengan cara dibakar asapnya kemana-mana. Jadi kalau di rumah saya setiap mau maghrib tak bakari buhur Pak. Pertama orang paling mikir, Ustadz harus mulai pesong iki, terus bakar-bakar menyan, pikirnya menyan Pak, padahal pewangi ruangan yang dengan cara dibakar asapnya itu kemana-mana, wanginya itu nyebar Pak. Jadi kalau pas maulidan dibakarkan buhur itu berasa dia Pak wangi lah, asapnya kemana-mana semua wangi. Karena malaikat senang yang wangi, gitu. Paham Ibu? Setengah jam lagi. Ojo eneng sing protes rungok kiai. Soalnya nggak eneng komik hari ini. Bu, rukun maulid yang keberapa? Yang ketiga. Membaca sholawat, tadi udah kita bacakan sholawat, bahkan adik-adik yang kecil-kecil tadi pun, nah itu yang seragam belunas tadi kan naik udah bacakan sholawat. Bu, Bapak, sholawat itu luar biasa itu Pak fadilahnya. Bapak punya masalah dalam hidup, sholawat, insya Allah Allah akan berikan jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Ibu rezekinya seret, sholawat, Allah akan luaskan rezeki kita. Kita lagi susah, ada masalah hidup, sholawat, Allah akan berikan solusi dari masalah itu. Yang penting sholawat Pak. Sholawat ini hebat. Kemarin udah tak ceritain
di masjid ya Pak ya, tentang sholawat kemarinnya kan. Ini tak ceritain lagi. Barokah sholawat itu ibu bapak. Ada seorang mufti di Damaskus, namanya Syekh Muhammad Adnan Al-Afyuni. Syekh Muhammad Adnan Al-Afyuni bercerita Pak, ada seorang laki-laki yang bernama Abu Adib, berasal dari negeri Syam. Dia berangkat ke Madinah bersama istri dan keluarganya untuk ziarah ke makam Nabi Pak. Nah, sampai di Madinah ibu bapak, Abu Adib kehilangan tasnya. Tasnya hilang Pak. Padahal gerimis Pak. Enggak, angin ya Bu nya. Gerimis Pak. Oh turun, berarti kurangi nggak sampai setengah jam. Kemudian Abu Adib tasnya hilang, dan di dalam tas itu ibu bapak ada apa? Ada duit untuk bekal mereka selama tinggal di Madinah. Benar? Hilang Pak tasnya Abu Adib, hilanglah sak duit-duitnya. Layaknya orang yang bingung, layaknya orang yang kehilangan duit, stres, bingung. Tapi bingungnya, stresnya Abu Adib nggak buat dia jauh dari Allah Bapak Ibu. Stres, bingungnya Abu Adib membuat dia semakin dekat sama Allah Pak. Kalau orang kita kan amit, stres, bingung, nggak sama Allah ngadunya, malah nekani dukun ya kan Pak. Nah wis nekani dukun amit aja Bu, kadang-kadang solusi nggak itu, malah suntuk tambah sirik pula nih kan Pak. Ibu misalnya kan bojoe nggak betah nang omah, ngaduwe ambek Allah, jombek dukun. Ambek dukun iso salah itu. Ibu cerita, "Oh Mbah, nyaluk tolong lah Mbah, bojoku nak nggak betah nang omah, Mbah. Sik lunga nggak betah nang omah mbek aku, mbok disarati. Men bojoku nempet-nempet aku ae." Dukune ngomong, "Ya kowe wis bali, golek rambutnya gorene, aku tak sarati." Ibu pun bali lah. Tekan omah ketok kaca ning sisire ning rambutnya dijukuk, lebokke nang amplop Pak. Balik nang omahe dukun. Dukun nggak takon rambutnya siapa. Ibu pun nggak keringet nak tinggal seomah mbek mertua kan. Rupane sing kecabut rambutnya mertua pula iku. Dukune nyarati Pak Kades, disarati. Terakhir bali Bu, mertuai ngintil Ibu. Ayo kan. Ibu pun heran, "Lho Pak, Bapak kok nyerek aku wae? Mbok nggak ngerti aku kok orang nempet kue." Itu gara-gara minta tolongnya sama siapa? Bukan sama Allah. Tapi kok mintanya sama Allah Pak, nggak meleset. Abu Adib mintanya sama Allah. Abu Adib datang ke masjid, masuk Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi itu ibu bapak ada satu tempat mulia, namanya Raudhah. Raudhah itu tempat suci. Yakin orang siapa doa di situ doanya kabul. Yakin orang siapa doa di situ doanya manjur, dikabulkan Allah Pak. Terakhir ibu bapak, Abu Adib masuk ke Raudhah, dia sholat sunat, kemudian dia bermunajat. Orang pergi haji, orang pergi umroh, rela desak-desakan Pak demi mendapatkan kesempatan untuk bisa sholat sunat dan berdoa di Raudhah itu. Abu Adib pun gitu Pak. Siap dia sholat sunat, dia doa. Siap doa, dia sholawat sama Nabi. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Amit ibu bapak. Karena Abu Adib batinnya dekat ke Nabi. Karena Abu Adib jasadnya, badannya dekat ke jasad Nabi Muhammad. Karena Raudhah itu kan Pak, sini mimbar Nabi, sananya kuburan Nabi. Antara mimbar ke kuburan Nabi itu jaraknya 16 meter. Maka itulah namanya Raudhah. Jadi Abu Adib bersolawat di situ dekat dengan kuburan Nabi. Jasadnya Abu Adib dekat sama jasadnya Nabi Muhammad. Batinnya Abu Adib dekat sama batinnya Nabi Muhammad tuh. Waktu solawatan tertidur Pak Kades, tertidur dia. Tapi dalam tidurnya ibu bapak, Abu Adib mimpi jumpa Nabi. Mimpi jumpa Nabi Pak. Kira-kira betul nggak kalau ada orang mimpi jumpa Nabi? Betul, karena ada hadis, "Man ro'ani faqat ro'ani." Barang siapa melihatku maka sesungguhnya benar dia melihatku.
Man ra'ani fil manam faqad ra'ani, barang siapa melihatku dalam mimpi, maka sesungguhnya benar dia melihatku dalam mimpi itu. Sesungguhnya setan nggak mampu menyerupai Nabi. Nah, dalam mimpinya Abu Adib tadi cerita sama Nabi, curhat lah. Diceritakan keluh kesahnya. Sampai Rasulullah memberikan solusi. Kata Rasul gini, nanti kau pergi ke pintu nomor sekian. Pintu Masjid Nabawi itu kan banyak Pak, ditandai dengan nomor-nomor. Kata Nabi, kau nanti pergi ke pintu nomor sekian. Di sana jumpai seseorang yang bernama Utsman. Kau minta bantuan sama dia, kau minta tolong sama dia. Nanti bilang sama Utsman, aku, kata Nabi, kirim salam sama dia. Karena sholawat yang dibacanya 1000 kali sampai kepadaku. Bilang sama Utsman kayak gitu ya. Bangun dari tidur,